subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara terbaru kita, acara ngompol, ngobrol poli bareng atlet-atlet Tarkam yang sudah tidak asing lagi. Di samping kita sudah ada Teh Osin. Halo. Atau Teh Sinta Adila ya nama lengkapnya. Bener kan nama? Ya. Sinta Adila. Teh Osin ini asalnya dari mana? Dari Sumedang. Oh, dari Sumedang. Iya. Tapi lama di Bandung ya? Lama di Bandung dari SMP. Dan latihan di Di Tektona. Tektona. Teh Osin ini juga sudah informasi pernah di Proliga kan? Pernah, alhamdulillah. Bisa diceritain awal mula bisa masuk ke Proliga gitu gimana? Awal dulu. Dulu tuh kan ikut tim JWS. JWS. Kebetulan dulu PLN-nya lagi kerjasama sama tim JWS. Jadi bukan diprioritasin sih. Cuman kebanyakannya anak-anak JWS gitu loh yang Iya. cuman ada berapa orang ya? 7-8 orang lah Diseleksi yang gitu ikut, kan ya? diseleksi satu tim, cuman yang kepilihnya anak JWS tuh 7 orang 8 orangan. Dan alhamdulillah masuk. Gitu, ya. Berapa lama? Tahun berapa? Tahun 2019. Dan kalau sekarang mungkin udah fokus di Tarkam aja. Ya, Tarkam. Kalau boleh tahu kalau sini tuh umurnya sekarang berapa? 20 tahun. Baru Baru 20 tahun. Di sponsor ya guys. Ngomong-ngomong Tarkam, masalah Tarkam paling jauh pernah ke mana? Ke Lampung, Bangka Belitung, Ke Bangka. pernah. Terus ke Manado juga pernah waktu itu pas masih sama JWS. Iya. Satu paket itu. Iya, satu paket. Kan waktu itu JWS kerjasama sama Sulut, jadi sering ke Sulut gitu. Terus ke Thailand juga pernah waktu Thailand. lagi ada ini tryout, persiapan buat di volley. Tryoutnya tuh ke Thailand. PC gitu kan ya. Ya. Terus yang paling seru di tiap daerah kan beda-beda Iya. atmosfer bola volinya. Menurut Teh Osin yang paling berkesan pertandingan di daerah Di Majalengka Majalengka sama Jawa. bisa diceritain di sana atmosfer di sana? Gimana ya? Ya dari penontonnya aja udah beda gitu. Iya. Ya banyak gitu ya penontonnya. Jadi semakin banyak penonton, semakin semangat kita buat mainnya gitu. Atmosfernya kan terasa. Iya. Ya. Awal mula Teh Osin suka voli itu emang dari umur berapa? Dari kelas 5 SD. Awalnya disuruh-suruh sama orang tua gitu. Oh, iya. Kan tante atlet, Oh, bekas pon juga. Nah, terus di situ dikasih semangat sama tante karena juga gitu. postur juga mendukung ya. Iya, awalnya juga renang, Oh, awalnya renang. Terus kelas 5 SD disuruh latihan voli. Akhirnya latihan di OSAS. Ikut latihan biasa. Terus ikut ODSN lah. Iya. Kelas 5 SD tuh. Pas SMP ditelepon sama yang di Tektona, sama pelatih Tektona. Ditelepon disuruh ke Bandung kelas 1 SMP. Iya. Cuman kelas 1 SMP tuh gak betah, jadi pulang lagi ke Sumedang. Nah pas kelas 2 SMP ditelepon lagi disuruh ke Bandung, betah we di situ teh sampai sekarang di Mungkin Bandung. dari lingkungan di daerah kampung halaman Teh Osin juga para pecinta voli gitu. Iya, Banyak model di kampung-kampung itu banyak lapangan. banyak. Bisa jadi udah emang terpaksa atau karena Teh Osin juga Ya, minat aku gitu? juga minat. Oh, minat. Hobi yang terbayar lah gitu. Iya. Jadi tahu daerah misalkan Lampung, Iya. Bangka Karena Belitung bola gitu, voli karena kan. voli gitu Iya. kan. Next. Awal mula latihan di mana? Latihan? Di OSAS. Oh, di OSAS. Iya, OSAS Sumedang. Di umur berapa tahun? SD OSAS? Kelas 5 SD, umur berapa ya? Kelas 5 SD itu? Ya Sekitar 10 tahunan lah, 10 11 ya. Iya, 10. kelas 5 SD. Terus pindah ke Pindah ke Bandung, Pindah ke kelas 1 SMP. Cuman gak betah, jadi pindah lagi ke Sumedang.
kelas 2 baru pindah lagi ke Bandung. Itu di Bandung di tempatnya di mana? Di Tektona, Di Tektona. Mes, ya, di Mes Tektona. Selama menggeluti dunia poli ya, Teh Osin pernah ada di titik jenuh gitu kan, sempat berpikiran mau Kan berhenti. sempat Ada pasti. Hmm. ada capek gitu. Iya. Kadang suka mikir gini, latihan tiap hari capek, tapi main gini-gini aja gitu loh. Kadang ada pikiran kayak gitu, kadang pengen berhenti aja, tapi mikir lagi ke depannya gitu. Tapi kan Teh Osin mah kalau main juga kan ya lumayan lah menghasilkan gitu kan. Nggak ini gitu. Apalagi kalau keluar gitu bayarnya lumayan gitu. Lumayan, alhamdulillah. Buat beli seblak mah adalah Boleh nggak sih diceritain? apa? Ya kalau budgetnya Budget gitu terbesar lah. terbesar. Selama ini gitu. Selama main Aman takam. Ya paling keluar kayak ke Jawa. Dihitungnya per kali main per hari. Per hari, kalau Jawa kan 1 hari langsung beres Langsung main beres gitu gitu. ya. Tapi kalau misalkan kalau kayak keluar itu mah per sekali main, soalnya kan di sana mah 1 hari mainnya tuh 1 kali, tapi main laginya tuh kapan lagi gitu Jadi dihitungnya per sekali main. Oh iya, pernah ada kejadian-kejadian unik ya waktu main Tarkam gitu. Misalkan penonton ribut gitu atau gimana kejadian unik? Pernah Enggak sih, ngalamin? enggak pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Atau Teh Osin juga pernah mengalami cedera atau Pernah kalau cedera ankle, udah engkel? ya. Sama bahu juga pernah. Untuk umur yang sekarang di 20 tahunnya dari kecil nih udah dapat prestasi apa aja nih sampai sekarang? Waktu SMP sempat ikut O2SN Jawa Barat, alhamdulillah juara 1. Ya, di Makassar. Terus ke Jurnas, di voli juga pernah, Proliga alhamdulillah. Ya selebihnya ya tarkam kayak gitulah. Terakhir dapat itu maksudnya terakhir ikut di yang apa Event-event ya besar. event-event besar gitu kapan? 2019 2020 gitu, sekitar 2019 2020-an lah. Kalau nggak salah terakhir tuh Proliga. Proliga itu terakhir. Ya, terakhir. Selebihnya kesininya seringnya tarkam, soalnya kan sempat COVID juga ya. Oh iya kemarin. Kan Teh Osin baru umur 20 ya, masih panjang gitu kan. Iya, Ada kepikiran untuk masuk Proliga lagi? ada tuh. Iya. Target insya Allah tahun depan. Itu mah harapan Juga. semua para pemain voli Indonesia. Iya. Pertandingan paling berkesan selama ini untuk Teh Osin waktu kapan emang? Kalau boleh tahu? Waktu Livoli, Gitu. iya, Lawan lawan Barata Muda pas semifinal. ya. Itu kenapa bisa berkesan? Ya di situ teh kita teh mati-matian we gitu buat masuk ke finalnya gitu, biar lolos buat di volinya. Kan waktu itu sebelum di voli itu divisi 1 dulu ya. Iya. Jadi kita tuh bener-bener gitu loh pengen masuk divisi utama gitu ya. Emang waktu Lipoli itu barengan ada pemain sekarang yang udah top gitu, kalau boleh tahu Ada siapa? bareng sama Ratri. Oh, waktu Lipoli itu setim sama Teh? Iya, Ratri, Kak Alia, Kak Safira. Kan waktu itu satu tim di JBS. Semifinal lawan Barata Muda. Dari Barata Mudanya siapa yang? Kak Tasya Sumedang. Iya. Terus Tata, Tasya Jakarta, anak-anak Jakarta gitu ya. Emang di situ bener-bener kayak mati-matian gitu Tapi alhamdulillah menang. Alhamdulillah 3-2 gitu, 3-1. Tapi selama Tarkam paling sering ke daerah mana? Subang itu. Majalengka Oh, paling Majalengka. sering mah ya, sering pisan Majalengka. Karena kalau di daerah sana itu Setiap minggu hampir ada gitu. ya kan kebanyakan 4 besar itu ya. Iya, 4 besar. Karena setahu saya kalau di sana itu misalkan nikahan, sunatan, hiburannya tuh bola voli. Iya, Kalau di kita mungkin kalau daerah Sumedang ya. dangdutan gitu. Ya, dangdut. Kalau di Garenggong. Sabang, bola voli. Garenggong. Kalau di Majalengka bola voli. Suka sama siapa? Kalau Tarkamnya di Majalengka. Majalengka, iya.
sama Sawargi. Enggak, maksudnya Maksudnya pemainnya. pemainnya ya. Oh, paling juga sama siapa ya? Inot ini. Teh Inot jarang Oh, kalau jarang. sama Teh Inot. Paling juga sama anak-anak Majalengka, anak-anak Bandung paling juga gabung satu tim gitu. Siapa tahu mereka nonton bisa disapa. Hai guys. Kalau ke Lampung itu naik pesawat atau kapal? Kadang naik pesawat, kadang naik kapal. Hmm. Tergantung sih. Waktu itu pernah ketinggalan pesawat sekali. Iya, iya. Jadi ujung-ujungnya naik kapal. Gimana bisa ketinggalan pesawat? Macet di jalanan. Oh. Pesawat jam 4. Berangkat dari Bandung tuh bis jam 10. Nyampe jam 3 jam setengah 4-an. Pesawatnya udah Pesawat terbang. udah terbang. Aku baru nyampe bandara gitu. Jadi Jadi tapi tetap ujung-ujungnya berangkat. ke Merak, iya. Hmm. Naik kapal. Kalau naik kapal lama di jalan tuh. Lama. Sama aja sih ya. Tapi enak naik kapal daripada naik pesawat gitu. Teh Osin pulang ke Sumedang emang berapa minggu sekali? Biasanya seminggu sekali tapi karena satu minggu suka ada jadwal, jadi kadang hari-hari biasa kalau misalkan nyantai pulang ke Sumedang gitu, terus ke Bandung lagi. Jadi nggak rutin tiap minggu. Enggak, kadang 2 minggu juga nggak pulang gitu. Tapi di Sumedang sering juga main tarkam terbuka. Kalau daerah Sumedang jarang Jarang ya. Nggak Padahal pernah. daerah asli ya tadi. Iya, tapi nggak pernah. Kepayu di Sumedang. Kalau untuk sekarang nih Kausin nanggepin anak-anak ya yang baru muncul sekarang nih, perkembangan di bola voli ya. itu Junior seperti apa sih pandangan? Lumayan pada ini sih pada bagus gitu loh perkembangannya. Ya. Jadi pada apa sih junior tuh jadi pada pengen bersaing sama yang seniornya Iya. gitu. Jadi pada rajin latihannya. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang gimana, Bro? Beda pisan dulu. Beda pisan. Dulu mah ya gitu kadang suka ada yang malas-malasan gini kan. Iya. Junior Dan tuh ya kalau sekarang kan ya sekolah-sekolah poli makin makin banyak gitu banyak ya. juga Jadi kan. makin sini tuh saingannya makin banyak. Iya. Jadi kalau misalkan yang kayak kita yang udah senior latihannya leha-leha, ya, nanti pasti kesalip. kesalip sama Iya. yang junior gitu. Bener-bener. Karena kan di lapangan juga kalau tarkam kan ya, Iya. kadang yang senior bisa kalah sama anak-anak iya, ini. betul, Pak. Namanya juga bola gitu ya, Iya. bulat. Kalau udah di lapang mah beda lagi gitu. Apalagi dengan kemampuan ya anak muda sekarang Iya. lah, tahu sendiri ya. Apalagi masih pada kecil, semangatnya masih pada Iya. tinggi gitu. Itu sih yang paling penting Iya. semangatnya. Kalau misalkan udah gede kan, kadang suka keganggu sama kuliah lah, Iya. main lah, HP lah, apalah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang masih pada kecil ya, Masih jadi fokus. masih pada fokus gitu sama karirnya. Jadi pada semangat lah gitu. Jadi konsentrasinya belum terbagi. Kalau udah gede mah beda lagi. Pebelit cek Sabelit, istilah nama. sabelit sama kuliah, tugas itu iya, pusing. Sama Belum percintaan. Ya. Liur. Bucin. Bucin oke. Liur, kenapa liur? Kirain teh umurnya udah berapa gitu, udah di atas 20 lah minimal. Ini baru 20 Nanti tahun. Oktober baru 21. Baru 21. Oh, justru kirain masih 17. Berarti kalau sama Aduh, semoga itu. siapa yang Inot? Sama Teh Inu tuaan Teh Inu. Oh, tuan tuh Inot. Iya. Jangan tualang. Iya. Dewasa Ya. Teh Inot gitu. Maaf ya. Maksudnya teh kelahirannya Teh Inot tuaan Teh Inot kelahirannya. Aduh. Ampun Teh Inot. Pas zamannya di OSAS dulu itu sama siapa aja sih? Sama Teh Inot, Teh Inot. sama Teh Rani, Teh Tasya. Itu Thailand itu yang sekarang di BJB. BJB ya. Menurut Teh Wasin ya, ada nggak ya selama Tarkam ketemu gitu atau tahu anak junior yang kira-kira berpotensi siapa ya? Siapa ya? Kebanyakannya sih yang lagi muncul nih ya anak-anak karisma sama wahana. Anak semua anak yang juara kejurnas itu kan ya? Ya.
masih junior juga udah pada bagus-bagus Ya, gitu. keren. Keren. Ada motivasi gak dari pihak Osim untuk anak-anak muda sekarang olahraga gini? Ya intinya mah tetap semangat latihan lah gitu ya, jangan sampai males-malesan, bahagiain dulu orang tua gitu ya ayah. Kalau misalkan udah jadi pemain bagus mah kan diidolain sama semua orang gitu ya jadi ya tetap semangat lah gitu Intinya intinya mah. ya jangan bosan karena bisa tidak Jangan mengkhianati putus hasil. asa gitu. Meskipun kita udah jatuh ya bangun lagi gitu berusaha. Harapan kedepannya Teh Osin mungkin gimana? Ya semoga aku bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu Amin. ya. Jadi bisa lebih terkenal lagi lah gitu dari dunia perbola volian gitu ya. Jadi nama Osim tuh jadi lebih harum lagi lah gitu di mana-mana gitu ya. Mau di kota Majalengka, Ciamis, Pangandaran. Kan sekarang juga udah. Ya kan sekarang mah cuman di kota beberapa lah ya ayah masih bisa kehitung lah. Ya harapan kedepannya mah jadi bisa terkenal ke luar juga gitu kayak daerah ke Palembang lah kan Palembang belum pernah tuh belum ke pernah. Palembang belum. Terus kayak ke Rio yang kayak gitu belum pernah ke Batam gitu ya. Ya semoga lah buat kedepannya nama Osim tuh ada di mana-mana gitu. Amin. Amin. Minta doanya ya guys. Ya kalau di daerah Subang, Majalengka, Sumedang mungkin sudah tidak asing. Ya, cuman kalau ke daerah luar gitu ya belum terlalu lah gitu. Perasaannya gimana sih jadi idola? Ya seneng lah ada terharunya juga gitu loh. Gak nyangka sih bakal sampai kayak gini gitu. Sampai di titik ini gitu. Dari kampung gitu ya ayah Iya. dari Sumedang sampai bisa dikenal sama banyak orang gitu. Kadang suka mikir kok bisa ya aku sampai di titik ini gitu. Banyak dikenal sama orang-orang gitu. Ya kadang suka mikir kayak Ya, gitu lah. karena yang melambungkan Teh Osin juga karena dulu kan ya pernah ke Proliga juga. Iya, Ya, karena kan masuk Proliga itu nggak sembarangan. nggak lah. sembarangan, nggak semudah itu Iya. gitu loh. Selama hobi itu selama non teh non di ieu poli gitu pernah sempat mikir mau pindah cabur nggak sih? Kalau pindah cabur sih nggak pernah. Nggak pernah kepikiran sampai itu. Nggak pernah. Misal mau coba pancak Ya, silat. pencaksilat Iya, atau belum pernah. Cuman ya ada di dua hobi gitu, voli sama renang. Orang. oh jadi sekarang teh di dua hobi. Renang masih sekarang. Tapi kalau renang udah jarang, cuma sekarang Hmm. fokusnya voli. Gitu. Tapi kalau dulu masih suka-suka renang lah gitu. Karena yang lebih menghasilkan juga kali voli. Iya. Terima kasih untuk Teh Osin yang sudah bersedia Sama-sama. hadir. Jauh-jauh dari Ya, itu. udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan kita. Dan semoga karir Teh Osin lebih melambung lagi. Amin. Dan juga untuk semuanya yang mau request, siapa lagi yang mau kita ajak ngobrol langsung komen di bawah ya. Dan Ya. jangan lupa